Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kamu ketahui, diet berarti makan dan bukan tidak makan. Diet sehat berarti makan makanan sehat dan mengurangi konsumsi makanan tidak sehat. Jadi jangan salah mengartikan diet dengan tidak makan. Untuk remaja seperti kamu, godaan untuk makan keripik, soda atau gorengan sangat sulit untuk dihindari. Tapi harus kamu ingat dengan istilah kamu adalah yang kamu makan. Harus menjadi pengingat dalam mengkonsumsi makanan. Jangan hanya karena rasanya yang enak saja, tapi harus dipertimbangkan juga nutrisinya. Diet sehat adalah mengatur asupan kalori dan makanan sesuai kebutuhan kalori harian pada masing-masing orang, serta diiringi dengan olahraga. Dengan mempertimbangkan seperti usia, jenis kelamin, dan jumlah aktivitas perharinya. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap banyaknya kalori yang dibutuhkan. Remaja seperti kamu misalnya membutuhkan lebih banyak kalori dibandingkan orang yang sudah tua atau lansia. Ingat, pada video sebelumnya kamu sudah belajar panduan makan sehat dalam satu porsi piring sekali makan. Metode tersebut merupakan pedoman gizi seimbang, dikenal dengan slogan isi piringku atau dalam bahasa Inggrisnya my plate. Dari satu piring kita bagi menjadi setengah. Dari setengah piring 2/3-nya harus ada sayuran dan 1/3-nya terdiri dari buah. Dan setengah piringnya lagi itu 2/3-nya harus ada makanan pokok dan 1/3-nya harus ada lauk pauk. Secara umum, isi piringku menggambarkan porsi makanan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur. Dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Isi piringku ini juga menekankan untuk membatasi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Selain menerapkan pola makan gizi seimbang, minum air putih yang cukup, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan mengukur tinggi dan berat badan yang sesuai untuk mengetahui kondisi tubuh. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Konsep pedoman gizi seimbang dengan slogan isi piringku merupakan pengganti slogan konsep 4 sehat 5 sempurna yang dulu pernah dijadikan sebagai pedoman gizi lengkap. Lalu bagaimana sih cara menentukan kebutuhan kalori harian dengan tepat? Cara menentukan kebutuhan kalori harian dengan tepat itu dengan cara menghitungnya menggunakan rumus. Nama rumusnya adalah Harris Benedict. Di sini terdapat 2 rumus yang berbeda untuk laki-laki dan juga wanita. Jadi kamu tinggal masukkan saja ya berat badan kamu dalam kilogram, tinggi badan kamu dalam sentimeter, dan juga usia kamu dalam tahun. Setelah dihitung dan didapat nilai BMR-nya, namanya nilai BMR ya, maka selanjutnya kamu menentukan tingkat aktivitas harian ya, dan mengalihkan nilai tingkat aktivitas dengan nilai BMR. Di sini ada beberapa kategori tingkat aktivitas. Di antaranya ada kurang aktif, aktif ringan, cukup aktif, sangat aktif, dan ekstra aktif. Misalkan kamu seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun, memiliki berat badan 50 kg, dan memiliki tinggi badan 158 cm, dan memiliki aktivitas yang cukup aktif. Tentukan kebutuhan kalori hariannya. Nah, informasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Kita cari nilai BMR-nya terlebih dahulu ya. Sehingga didapat nilai BMR-nya adalah 1437,28. Setelah didapat angka BMR-nya, kita kalikan dengan tingkat aktivitas.
Diketahui tingkat aktivitas anak tersebut tergolong cukup aktif, yaitu 1,55. Tinggal dikalikan 1437,28 dikali 1,55. Maka didapat 2228 ya. Jadi kalori yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki remaja yang berusia 14 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 158 cm dengan aktivitas yang cukup aktif yaitu sebesar 2228 kilokalori yang dibutuhkan. Setelah didapat jumlah kalori yang dibutuhkan, kamu tinggal menentukan makanan yang akan kamu konsumsi dengan mengetahui terlebih dahulu jumlah kalori yang terkandung pada makanan. Ketika kamu jajan di warung atau minimarket, pernahkah kamu memperhatikan informasi nilai gizi pada kemasan produk makanan yang kamu beli? Tahukah kamu, ternyata tidak sedikit orang yang salah memahami informasi nilai gizi pada produk makanan. Lalu bagaimana sih caranya membaca informasi nilai gizi pada produk makanan dengan benar? Pada tabel informasi nilai gizi pada produk makanan ini terdapat keterangan takaran saji sebesar 12 gram dan 3 sajian per kemasan. 3 sajian per kemasan ini artinya pada produk makanan ini sebaiknya dikonsumsi 3 kali sajian, tidak dimakan dalam 1 kali makan ya. Atau makanan ini sebaiknya dimakan untuk 3 orang. Lalu ada takaran saji 12 gram artinya dalam 1 kali sajian beratnya sebesar 12 gram ya. Bukan berat produk dalam 1 bungkus. Kalau kamu menghabiskan makanan ini sendiri sekali makan dalam 1 hari berarti kamu memakan makanan ini sebanyak 12 gram dikali 3 jadi 36 gram. Lalu di bawahnya ada jumlah persajian energi total sebesar 70 kilokalori. Artinya energi total 70 kilokalori ini energi yang kamu dapat dalam 1 kali sajian. Kalau kamu menghabiskan 1 bungkus sekaligus, berarti kalori yang kamu peroleh sebesar 70 kilokalori dikali 3. Yaitu sebesar 210 kilokalori. Lalu di bawahnya ada keterangan lemak total sebesar 4,5 gram, lemak jenuh 4 gram, protein 1 gram, karbohidrat 6 gram, gula 4 gram, garam 35 mg. Keterangan ini dalam 1 kali sajian, bukan dalam 1 bungkus produk makanan. Kalau kamu menghabiskan sekaligus, berarti kamu tinggal kalikan 3 saja ya. Misalkan total lemaknya 4,5 gram. Kalau kamu menghabiskan sebungkus sekaligus, berarti tinggal dikali 3. Lalu di sampingnya ada persen AKG. AKG ini adalah angka kecukupan gizi. Ada 6%, berarti kamu kalau memakan ini dalam 1 kali sajian, berarti kamu memperoleh nutrisi lemak sebesar 6% dari total kebutuhan kalori harian kamu ya. Nah, di bawahnya di sini ada persen AKG berdasarkan kebutuhan energi sebesar 2150 kalori. Jadi persentase AKG ini berdasarkan kebutuhan kalori sebesar 2150 kilokalori ya. Sekian pembahasan kita pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.